Podcast Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar khususnya dan umumnya wargi se-Indonesia. Apa kabar semuanya, Bung Godeng? Alhamdulillah baik, Bu. Bung Siapa namanya? Bung Daseng. Oh, Bung Daseng sekarang. Isi ganti nama lagi. Enggak lah, kemarin kalau Kensu Us terima kasih itu karena futsal. Oh, futsal. Nah, Kalau sekarang jadi tetap balik lagi Bung Daseng. Nanti kalau ada kata-kata yang menurut saya bisa dibikin nama itu saya ambil lagi. Gitu. luar biasa ini. Iya, pokoknya tetap di podcast Jabar. Kita membahas tuntas olahraga seputar kabupaten, Jawa Barat, provinsi, Nasional. mungkin bisa jadi nasional, bisa jadi negara nanti. Negara kan jauh, gitu kan. Apapun olahraganya tetap Olahraga. Nah, gitu. Nah, sekarang kita main di apa? Apa ya itu yang ada senar-senarnya gitu. Tepok bulu. Gitu. Ya. Gitu. Badminton sekarang ya. Kemarin bola, taekwondo, karate, silat, acan ya teman. Itu kan taekwondo udah itu. Sekarang apa? Badminton. Nah, ngomong badminton, Identik dengan topik topik hidayat. Nah, Topik Hidayat. Tahu nggak backgroundnya? Topik Nggak. Hidayat? Nggak, sama sih. Makanya nanya gitu kan. Betul. Nah, Terkenal aja dulu kan topik hidayat, Ah. terus Sony Kuncoro, Ah. Simon Santoso. Santoso, Simon, itu iya. aja yang kenal. Woi, Sekarang mah siapa ya? sekarang itu Alah. yang itu. Ginting. Nah, itu. Anthony. Nah, Langsung biasanya aja. kan enggak kalau misalkan dulu nih anak kecil tuh kalau misalkan lagi badminton kan pakai papan tuh tok tak disebutnya. Tok tak. Nama kan? Dari triplek ya. Ah, betul. Tok tak. Apa? Oh, orang jadi Susi Susanti cenah. Oh, seorang jadi topik Sapalas. Padahal topik Hidayat kan bener enggak? Nah, kenapa harus itu gitu kan? Apakah ada nama lain? Ya kan? Nah, di sini kita bahas, benar nggak? Jadi banyak orang nggak tahu gitu Ya. kan, pemain bagus itu banyak sebenarnya. Cuman emang kurang, ya dulu kan media juga kurang inilah. Nah, gitu. Makanya sekarang ada Sportcast Jabar. Kita datangkan langsung aja sekarang Bung Godek. Siapa itu? Beliau ini apa namanya? Dulu pernah mengikuti kejuaraan-kejuaraan Oh. gitu. Cuman saya juga belum tahu kejuaraannya di mana gitu kan. Terus bareng siapa? Apakah pernah ganda atau Nah, campuran gitu atau pernah outsup. gitu. Kita tanya aja langsung ya. Ya. Sama Kang Asep. Sama datang. Sehat? Kumaha damang? Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Kumaha tuh soal sunah ya. Alhamdulillah. Aduh. Bung Godek sehat. Alhamdulillah. Lahir batin, lahir batin. Lahir batin. Nah, tetap masih saya bahas Bung Godek ini, Kang Asep sehari bisa tumbuh 2 cm. Godeknya. Saya tuh sama. Ya, jadi kalau udah sebulan itu bisa sekali. Tetap itu udah saya bahas berapa kali. Setiap saya jadi host dibahas. Iya. Tapi udah- nggak apa-apa lah, itu sebuah anugerah. Ini asing, pemain asing. Dulu titisan Rianto. Nah, itu juga termasuk saya dibahas. Oke, Kak Asep. Saya panggilnya Kak Asep apa siapa nih, atau ada nama panggilan gitu dari Julukan. Oh, julukan? kalau dari wilayah Cianjur, Cipanas. Kalau di Cipanas Asepman, kalau di Cianjur terkenalnya Asep Bombay. Asep Bombay. Iya. Wih, menarik nih. Nah. Kenapa harus Asep Sejarahnya apa? Bombay? Nggak tahu tuh. Apa suka Waktu apa? saya dulu udah tahun 94 kan waktu keluar SMA kebanyakan dia di Cianjur, di Cikidang, di gang dekat Gang Bombay lah. Gang Bombay. Nah kebetulan waktu saya dulu kan tukang ngaliwat lah. Iya. Kalau di PB kan dulu PB. Nah, saya sering ngobrol masalah pakai buang Bombay. Nah, gitu. Jadi sama anak-anak yang seangkatan saya dulu latihan bulu tangkis, dikenal lah saya harus Asep Bombay. Nah, Saya pikir kalau mau main bagus makan Bombay. Biar kucu-kucu otak. Nah, Gitu. terus yang kedua itu Asep Man
karena sekolah di mana? Oh, karena sekolah. Ah, Berarti kesini. kalau sekolah di MTS, ASF MTS. Bisa gitu. Tepuk tangan. Aduh. Aduh. Kegiatan sekarang Kak Asep masih melatih atau gimana? Kalau kegiatan sehari-hari ya kerja di suatu perusahaan lah gitu ya. Ya kalau masalah tepok bulu tangkis masih kadang-kadang seminggu 2 kali gitu. Minggu 2 kali. Masih rutin berarti latihan ya? Saling asal berkeringat, keringat sehat, taskes. Jangan sampai Kadang lupa hobi gitu ya? ada gitulah. Kadang-kadang ada tarkam juga gitu. Oh, tarkam ada tarkam? Ada. Tarkam bulu tangkis itu ada? Nah, ada, sama. Sama Tarkam ya? juga gitu, ada. Itu diambil sama ini kalau ini kan di bola itu klub. Ya, Nah, itu juga ada. ada. Kadang-kadang diambil sama klub-klub gitulah. Berarti lebih Nah. enak ya badminton dibayarnya tunggal kan. Tidak dibagi-bagi. Iya, Ya. kalau bola kan tarkam tuh diambil 11 orang, jadi dibagi-bagi. Belum ofisial. Nah, gitu. Kalau badminton enggak tarkam sendiri ya? Apa Nah. pernah ganda? Kebanyakan saya main ganda. Oh, kebanyakan ganda. Iya, iya. Oh. Jadi nggak trida, enggak. Hah? Jadi ganda. Cuma tiga orang. Oh, iya. 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 Karena orang Bingung juga ya. Iya. karena orang ketiga itu nagokan. Nagokan, iya. Tidak aja. Iya. Aduh, oke. Kak Asep mau lanjut nih. Kalau mulai awal tertarik jadi pemain badminton dari umur berapa? Oh, dulu saya mulai bulu tangkis mulai kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, padahal basisnya dulu saya sepak bola. Sepak bola zaman Roda Cup lah dulu. Zaman Arwin, Roda dulu gitu. Karena sering dibanting nih kaki. Nah, jadi punung. Oh, penuh. Banding di sliding. Gitu. Ada teman saya. Nah, gitu. Udah saya bahas itu berapa kali. Kejadiannya kok banyak gitu ya. Sama ya. Sama. Kira-kira di Nah, gitu. Sampai cedera gak kan? Nah, sampai cedera gitu. Cedera jadi dari situ stop olahraga tuh udah stop olahraga dari situ. Bola stop. Di kampung saya banyak kegiatan kayak orang tua senang bulu tangkis gitu. Saya lihat gitu. Kadang-kadang noong cek bahasa Sunda nama gitunya noong. Oh, kayak yang ini yang enak nih. Nggak sakit ke badan semua gitu. Karena ada jarak. Nah, ada aja tertarik lah gitu. Ikut-ikut main di luar lah, di lapang luar dulu gitu. Tahun 89-an lah kalau nggak semua. Karir tertinggi sampai mana, Kang? Main badminton itu pernah ke Bangsa Kerjurda gitu. Kejuaraan daerah ke Bandung gitu. Viewer nih. Gitu. Jadi Kang Asep ini sampai ke Jurda ya. Nah, gitu. Jurda. Kejuaraan daerah Jawa Barat, Bandung gitu. Bukan kejuaraan randa, bukan. Ya itu. Oke, Kak Asep sebelumnya nih, waktu kecil tapi ngalamin itu pakai yang Justru itu dulu, Triplek. tak tek dulu gitu, tak tak gitu. Pernah dulu berdasarkan dari pengalaman itu dari sepak bola ya karena banyak cedera beralihlah ke tepok bulu tangkis gitu di kampung dulu sampai sudah agak kelihat lah pukulan enak bagus barulah terjun ke gor gitu. Sampai diusir-usir mau bulu tangkis teh. Diusir? Jangan kamu gitu. Kenapa Dari diusir? situlah motivasi saya lah gitu. Oh, ini orang menganggap remeh lah sama saya harus lebih berjuang nah gitu. Anggap remeh. Nah, Ya. Waktu itu diusirnya maksudnya gimana, Kang? Diusir di jugor gitu. Gara-gara kenapa itu? Masih diusir? kecil lah gitu. Oh. Kadang-kadang yang tua-tua dulu harus main gitu. Oh, iya. Dari situ Jadi mau motivasi. motivasi buat saya harus menunjukkan nih semangat saya harus jadi bulu tangkis gitu. Nah itu zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan mau main ya main gitu kan, latihan lah. SSB Naya. Karena dulu mah gor-gor bulu tangkis susah. Nah itu. Masih jarang kan kalau sekarang mah tinggal maunya aja. Iya. Tinggal benar-benar atletnya nih. Iya benar.
mau berprestasi atau enggak gitu. Kalau sekarang mah kan gor di mana mau ada, tinggal kemauannya aja. Kalau dulu di gor di mana, Kang? Dulu mah di Gor Desa Cipanas tuh. Oh, Gor Desa. Masih pendek. Wah, Tahun berapa? masih itu? barala lah gitu. Iya. Masih ingat ya, Kang? Tahun 8988 lah. Waktu SMP lah gitu. Kadang-kadang nongkrong dulu, mau main juga gitu. Tapi ada dukungan dari orang tua atau siapa gitu? Justru saya dulu mandiri. Mandiri. Mandiri gitu. Orang tua kurang mendukung. Sampai sekolah juga banyak kabur gara-gara bulu tangkis. Sampai dipatahin. Ada surat ke rumah lah gitu. Iya. Nih Asep nggak sekolah, padahal saya benar-benar mau bisa tuh bulu tangkis. Sampai gitu. Oh, jadi kabur dari sekolah tuh buat main bulu tangkis? Mau benar-benar bisa gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya gitu. Orang tua juga bangga bisa. Oh bener nih anak teh. Pulang bisa bawa piala apa-apa itu hasilnya gitu. Tapi kalau buat Kebanggaan. zaman sekarang kan susah itu kayak gitu. Yang nggak sekolah itu malah jalan-jalan Iya. gitu kan. Iya. Tidak ke hal yang positif. Nah, Ya. sebenarnya kalau ini positif sebenarnya. Bahkan bisa jadi kan? Iya. Gitu. Terus Kang, selain orang tua nih, sosoknya siapa aja yang jadi motivasi Akang Oh, main dulu. badminton tuh gitu dulu? Kalau dulu Kalau zaman dulu saya yang suka lihat motivasi buat saya itu kayak Joko Supriyanto gitu, kayak Haryanto Arbi. Nah, makanya ada foto-foto dengan saya itu. Yang Haryanto Arbi sempat datang juga ke sini gitu. Sempat main bareng lah gitu. Oh, pernah main bareng? Katanya juara dunia berapa kali kan Haryanto Arbi itu gitu. main bareng itu Ya mabar gitu. kayak mabar gitu ya? Bukan kompetisi, bukan? Bukan gitu. Dia datang ke sini ke Cipanas gitu, main sama kita. Kalau itu mah saya juga udah sama Haryanto Arbi sudah umuran dewasa lah. Kalau sama Sigit Budianto kan? Sama mabar Sama, juga, mabar datang juga. sama. Oh. Jadi bareng dia datangnya ke sini Sama juga itu ya apa? Juara dunia juga? Iya, itu Komo Haryanto Arbi mah juara ganda kan itu. Juara ganda, juara ganda. Juara ganda dunia. Kenapa harus suka di ganda gitu? Kenapa nggak tunggal? Ya kan tadi dibahas Akang mah seringnya di ganda. Nah, Justru kalau bulu tangkis yang saya rasakan lebih apa ya, unik atau apa gitu di ganda gitu. apa berkurang capeknya gitu? Lebih capek di ganda, lebih cepat bolanya Oh, gitu. gitu. Jadi gitu. kalau di ganda yang diutamakan kan kecepatan. Kecepatan defense sama gitu kan. Kalau di single fisik yang harus diutamakan gitu kan. Kan lapang sendiri gitu ya. Kalau di ganda emang kecepatan justru lebih apa ya, harus lebih stangkas lah gitu kalau di ganda. Jadi perbedaannya itu ya, kalau ganda sama Iya, tunggal tuh. Kalau Perbedaan. misalkan ini campuran pernah? ganda campuran ya kalau main-main biasa mah pernah. Pernah. Main latihan Kalau biasa kelas lah, lima berarti ingin ganda- ganda putra aja gitu. Dulu. Tapi Kak Asep sendiri pernah ini nggak apa tingkat kejuaraan di mana gitu waktu kecil? Waktu kecil pertama mendapatkan Bupati Cup dulu ya, tahun 94 juara ganda justru Taruna Taruna. Waktu juara. itu sama siapa Kang gandanya? Sama Kang Yana, sekarang dia udah nggak main lagi. Dulu. Tapi beliau masih ada. Masih ada. Masih kontekan tuh. Masih ada gitu. Tahun 94 lah, waktu umur berapa? 17. Lawan 16. terberat dari mana tuh? Dulu mah Cianjur, dari Hong Kong. Hongkong. Kalian bisa bahasa Hongkong. Boleh keluarin. Untuk mengatasi tantangan ketika berlatih atau berkompetisi, ada nggak tantangan yang terberat waktu dialami? Justru tantangan terberat di kompetisi itu apa ya? Diri kita sendiri sih ya. Yang harus kita lawan gitu. Kadang-kadang kan kalau bulu tangkis, kalau orang yang boleh dikatakan apa tidak bisa menahan emosi atau lebih ngawur lah gitu. Beda dengan bisa menahan emosi gitu kan, bisa bermain tenang. Jadi berarti kuncinya ngatur emosi ya. iya, Dulu ada mantap. pelatihnya nggak sih Kang? Kalau lagi turnamen itu ada
Ada gitu yang ngasih saran lah gitu, ngasih Siapa masukan. dulu pelatihnya? Kalau dulu yang berkesan melatih saya Pak Tole. Tole. Beliau masih ada. Masih ada. Nah, kalau buat segi dari pelatih nih, kalau di bola kan nih ada strategi 4-3-2 atau Iya. apa gitu lah Iya. ya. Nah di badminton itu strateginya gimana? Kalau di bulu tangkis paling strateginya lihat tipe permainan lawan paling juga kebanyakan. Kadang-kadang kan lawan ada yang bermain cepat gitu kan ya, yang gitu. Tergantung kita langsung menghadapinya. Kadang-kadang yang cepat bisa kita ajak main lambat gitu kan. Main tempo kadang-kadang Nah gitu. itu kelihatannya dari mana nih? Kan waktu pas permainan kelihatan, oh ini tipe lawannya cepat nih, kita harus bawa lambat gitu, kadang-kadang gitu kan. Nah untuk dari tadi bahas yang tadi tuh dari segi emosional ya, emosional. Kan kalau di bola ya udah kurang pengkoran deh gitu. Nah kalau di badminton ada nggak? Ada nggak sistem bendol ya tak siran? Gitu. Kalau di bulu tangkis sih susah ya kalau gitu kan, kita ada netnya barunya, ada net hese lah gitu. Iya. Jadi kalau main gitu kita lebih ngaco gitu, nggak ada play ya gitu. Gitu. Kalau di bulu tangkis susah, kalau mau main koran jelema gitu. Jadi kalau udah emosional ya Ngaco. sebisa Nggak mungkin ngaco, udah redam gitu Udah. sendiri kan. Karena kalau di bulu tangkis jarang nggak bak-bik ya, Iya jarang. sampai berkelahi lah gitu. Sama Nggak wasit ada. juga mana-mana aja. Iya. Nggak kayak sama bola kan. Soalnya emang susah memukul wasit di badminton tuh kalau nggak kayak bola kan. Kalau di bulu tangkis paling juga kalau emosi banyakannya kan ke kok sama raket paling ya emosinya. Raket itu ya. Ya, Oh, iya. masa lawan dipukul. Emosi ya. Jadi emosinya ke Ya, kok sama jadi raket. perang atau kalau gitu. Bulat nih. Terus ngomong-ngomong di cedera Kang, di bulu tangkis ada gak sih potensi cedera gitu? Di bulu tangkis lebih banyak. Lebih banyak? Banyak kadang-kadang kalau kita nggak bisa ngejaganya dari awal dulu gitu. Kan kadang-kadang kalau ke pemain-pemain sekarang maunya langsung mau jadinya langsung aja lah. Ya. Terima beres. Kalau dulu kan zaman saya latihan dulu fisik, pemanasan buat perut supaya nggak kram gitu, harus apa dulu nih kita gitulah yang harus dilatih gitu. Nah, alhamdulillah jarang gitu sampai sekarang yang usia saya 48, 49 belum pernah kram gitu apa. Karena dulunya gitu. Itu yang namanya sit up, push up emang benar harus gitu, squat jam gitu. Tiap hari gitu. Ada treatment khusus latihan nggak buat tangan? Buat tangannya paling juga lah latihan pakai botol, pakai beban gitu. Oh, betul. Iya, buat. Bukan juga. Iya. Iya, Buat latihan itu kalau latihan botol paling juga kita nggak terlalu difokuskan. Kadang-kadang bisa sambil nonton TV gini. Jadi ntar buat latihan refleks gitu. Kalau buat drilling yang gitu buat defense kadang-kadang pakai raket, ada yang raket beban kan. Yang raket yang berat sampai sekilo, setengah kilo ada. Kadang-kadang pakai raket squash atau raket tenis lah yang ukuran ini kan ada. Jadi supaya buat defense ini kuat. Kalau latihan botol mah buat polos aja, supaya bagus kayak orang nari ya, buat main net gitu di depan. Gitu. Tapi kalau buat loncatan sendiri itu? Kalau loncatan paling dibanyakan ada kan kalau pakai skipping yang double roll itu yang 2 kali loncat. Nah, kadang-kadang kakinya pakai beban juga, yang ada yang setengah kilo buat loncat. Kayak volleyball sama suka pakai beban kan. Kadang-kadang pakai rompi saya kalau latihan rompi beban yang sekilo, yang sekilo setengah buat lompat-lompat supaya pas main ringan gitu. Pernah ini nggak ngalamin ini kalau kan kayak ngelebar gitu kaki tuh sakit gitu ininya, ngalamin nggak? Kalau Cedera itu parah. alhamdulillah sih. Tapi ada. Tapi pernah cedera, tapi bukan cedera nih, kayak otot kram gitu pernah, lama, ada 2 bulanan lah.
tapi nggak tahu dari apa itu. Jadi dari apa ya? Nih dari dalam gitu. Kalau digerakkan dulu tapi hilang sendiri itu. Iya. Kayak nggak tahu angin gitu. Soalnya kalau yang nggak biasa nih Bung Gode kalau main badminton tuh udahnya sakit. Iya pasti sakit Iya. badan. Bujur sampai pargal ya. Iya benar. Nggak boleh lompat Iya. lari. Wah itu kerja keras sendiri gitu. Iya. Kayak main bola. Iya. tajam cicing Gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang nggak tahu apa fisik atau trik di bulu tangkis nganggap enteng tuh lapang bulu tangkis kecil katanya. Kata yang orang mau lapang tenis, cobain lapang bulu tangkis. Lebih capek kecil juga daripada main bola. Cobaan. Iya. Kalau bola bisa dioper capek udah, bulu tangkis kalau dioper gimana? Boh ya. Nah, gitu. Tahan dada nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada bola, nggak boleh jatuh ke tanah, kan harus terus dikejar. Makanya, wah bulu tangkis lapangnya kecil. Cobain yang main bola capek mana? Ya. Bola capek udah, oper ke orang. Bulu tangkis nggak bisa. Ngomongin trik, ada triknya, trik biar ngatur napas nggak terlalu capek atau gimana gitu. Terus ada juga smesado biar nyecep. Oh, biar nyecep gitu. Apa ada triknya ini? Ada kayak gitu nggak? Ya itu mah tergantung pemainnya juga ya. Kalau yang kita untuk mengatur napas sih, kalau untuk pemula kan kadang-kadang dari segi langkahnya juga belum pada bagus. Kalau yang footworknya udah bagus, langkah kan kadang-kadang selangkah-selangkah juga enak gitu. Kalau yang belum biasa kayak pemula kadang-kadang emang kecapek itu karena itu belum menguasai lapang gitu. Nah, kan harus footworknya, latihan shadownya harus bagus dulu baru nggak kekuasailah lapang gitu. Walaupun kelihatan besar, kalau udah bagus di langkah kayak kecil aja gitu, selangkah-selangkah. Berarti bukan sepele ya bulu tangkis. Iya. Harus benar-benar latihan kerja keras gitu. Iya. Kalau momen menarik Kang ada gak selama berkarir, terutama di Kejurda nih, yang tadi cerita di Kejurda. Nah momen menariknya apa Kang? Kalau momen menarik apa ya? Di Kejurda itu dulu emang nggak sampai meluncur ke atas gitu ya. Cuman karena ya di daerah kita karena kurang dukungan gitu. Dukungan dari pemerintah gitu kan. Jadi atlet kalau boleh dikatakan atlet pangkarunyana lah gitu. Gitu. Padahal kalau dari segi prestasinya lumayan lah Cianjur. Yang paling mengharumkan lah itu ya bulu tangkis. Dukungan dari pemerintah kurang kan ya? Khusus dari masyarakat kita lah di sini dia gitu dulu. Yang mudah-mudahan buat kedepannya malah bisa ada perhatiannya lah gitu. Tolong dibantu. Gitu. Ya emang dari segi dorongan ke pemerintahan ya, balik lagi ke situ ya, mau itu cabur apapun gitu kan, entah sekalipun itu cabur catur kan, kalau nggak ada dukungan dari kuda itu nggak bisa lewat ya kan, kuda kan R gitu, jadi nggak bisa makan kalau misalkan lurus kan, kayak gitu. Ya emang harus ada bantuan dong, bener, apalagi ada pengawasan dari menteri gitu. Iya, tapi kadang-kadang yang catur juga ada yang pasea itu. Iya, karena kudanya mau kencing dulu dua-duanya. Jadi selain dari pemain badminton ini Kak Asep rajin apa? Ini stand up. Oke, Ya. minum dulu Kang. Ya, panggil dulu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa emang benar. Ternyata badminton itu tidak segampang yang kita pikirkan. Iya. Bukan banyak trik khusus gitu. Ya, terutama barusan tuh yang pemerintah saya baru kirain saya gitu kan. Kalau olahraga ya yang lain misalkan kayak sepak bola, dukungan wajar lah ya. Karena emang prestasinya juga kan ya gitu-gitu aja gitu. Iya, terus orangnya banyak. Iya, kalau badminton kan udah jelas dari dulu gitu, dari zaman Susi Susanti yang saya tahu mah gitu. Susi Susanto udah berprestasi di dunia gitu. Kok bisa-bisanya. Terus lah tinggal ngeluarin modal buat satu orang gitu. Lebihnya dua orang kan ganda gitu kan.
Kalau pemain bola kan 11 orang, jadi kalau satu tim itu harus 22 lah minimal kan gitu kan. Ini lah banyak orangnya gitu Ya. kan. Ya. Wajar sih sebenarnya nggak ngasih ya, harus wajar. Iya. Aduh. Ya mudah-mudahan lah buat kedepannya ya. Ya, gitu. buat kedepannya kan sebenarnya. Kita Ada lebih bicara ke depan ya, betul. Nah, lebih ada perhatiannya gitu. Iya. kita lanjut nih ke cara berlatih nih yang tadi. Cara berlatih yang baik buat atlet badminton tuh gimana sih? Apa harus ini dulu, harus itu dulu? Dari awal gitu. Dari Pertama awal. yang harus dilatih itu apa dulu? Iya, Apa yang lompat dulu. Oh. dipersiapkan ya. Iya, Iya. betul tangan. Jadi kalau yang buat pemula buat latihan bulu tangkis yang lebih baik ya kita paling juga latihan dulu footwork gitu, latihan dulu langkah shadow dulu. Nah, baru kalau udah footwork bagus tinggal ke tangan latihan pukul-pukulan gitu. Biar lebih cepat ntar Itu katanya perkembangannya. kalau ke tembok tuh gitu Nah, sama bisa gitu juga. Bisa katanya. Nah, bisa. sampai jebol retak. Soling soccer. Nah, gitu. Terus ada lagi yang lain nggak persiapannya apa gitu? Yang Selain buat dari harus punya raket gitu. oh harus gitu mah ya. Raket harus ada senarnya lagi ya gitu. Oh iya, ada senar, Nah, bahaya itu. ya, sama koknya gitu ya. Aduh. Ada nggak Nganjep? Ya selain itu gitu, yang harus dipersiapkan seorang Makanan pemain. misalkan. Nah, makanan. Ya pola makan juga harus dijaga lah gitu. Harus sesuai kan apa dari olahraga bulu tangkis kan lebih memakan banyak energi. Ada minimal nggak tuh berat badan harus segini, tinggi badan harus segini? Iya, kalau terlalu berat jadi buat ntar Buat ya? ya ngalangkahnya gitu. Ya minimal kalau misalkan tinggi 170 lah, 170 atau 175 70 kilo berat 70 badan berat gitu. badan. Kalau terlalu berat kan nggak enak gitu. Bulu tangkis harus lincah. Itu yang saya Ya, mau melangkah. kayaknya ya. Nah, tinggi. Itu sebenarnya saya suka badminton. Cuman ya hopeless dari situ. Tinggi banget. Iya gitu. ngeplos aja ya. Iya. Meskipun raketnya dipanjang-panjang, tetap ya nggak butuh badan. Aduh. Mengenai makanan kan tadi pas akan bertanding pernah ada nggak treatment khusus misalkan saya sebelum bertanding harus minum daogan misalkan apa ada kan? Kalau saya paling juga nggak terlalu di itulah. Ya. Paling juga makan kayak pisang, abon, pisang pisang. gitu, Berpengaruh lah gitu. fisik ya? Fisik enak gitu. Pisang abon ya. Bisa kayak Buat pisang. teman-teman pemain Pemain gitu. badminton jangan lupa pisang abon. Beli di Makassar. Pisang lumut ya. Pisang lumut lah sama gitu. Pisang lumut. Buat enak. Apa? Kalau pemain badminton tuh apa namanya? Tinggi pendek tapi loncatnya bisa tinggi, mungkin bisa jadi juga ya. Bisa. Kalau posturnya misalkan posturnya Iya. kecil. Kecil ya ada banyak kan kayak pemain-pemain yang dunia banyak yang pendek juga kan ya. Iya si Cina lihat. Ya, Iya. banyak kayak Jepang tuh pendek-pendek. Oh, Jepang Tapi kan pendek-pendek. pada lincah-lincah. Jadi tergantung dia pola latihannya gimana gitu Iya, yang diterapkan gitu. Nah, Kasih bola. Iya. oh, alhamdulillah saya masih bisa berarti tapi harus ke Jepang. Asa kabela ya. Saya kalau di Indonesia udah lah lihat fisik dulu, Indonesia itu biasanya. Ini badan aduh udah Pemain Jepang lihat nggak? Jarang yang tinggi-tinggi ya. jarang tinggi-tinggi. Tapi kan sekarang yang hampir Jepang banyak yang juara-juara dari Jepang ganda Iya, juga. meningkat ya. Iya. Karena benar-benar pola latihannya benar-benar digembleng, benar digenjot gitu. Dan sama Lanjut nih, Acep buat strategi atau taktik nih. Kan kayak tadi udah dibahas tuh gimana lawannya. Kalau lawannya cepat, kita bikin lambat. Nah, strategi
ada strategi dari pukulan atau apa gitu? Atau instruksi dari pelatih misalkan ada nggak sih kalau saat pertandingan gitu strategi Harus banyak lob misalnya Iya, atau apa? dan ada masukan juga. Kadang-kadang kan dilihat dari kesalahan kita waktu bermain. Kadang-kadang pelatih lebih jeli lah gitu. Apa nih yang harus kita perbaiki dari pukulan kita atau kelemahan lawannya di mana nih? Kita harus serang bagian mana atau bagian backhand atau apa kelemahan dia gitu kan gitu. Oh ada iya, yang strategi. pakai tangan kanan apa kidal Nah itu MPK sih kan sering dengar saya ceritanya sering dengar gitu. Yang pakai tangan kiri mah jago biasanya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau tangan kiri dari segi pukulan susah ditebak gitu. Gitu. Susah ditebak tangan kiri gitu. Beda sama tangan kanan gitu. berarti sulit ya kalau misalkan ketemu sama lawan yang tangan kiri. Iya, justru itu karena kadang-kadang kita ngasih ke forehand padahal mah backhand dia mah. Gitu. Iya, kan suka lupa gitu. Gitu tangan kiri. Kelebihannya lebih cepat. Kelebihan lebih cepat gerakannya tangan kiri gitu. Tapi pernah ngalahin Apa? Pernah dulu yang tangan kiri gitu. kiri. Soalnya memang lebih bagus tangan kanan ketimbang Iya. tangan kiri kan. Udah ada tempatnya tangan kiri itu. Iya. Iya, buat di mana gitu. Boleh loh. Ya terkecuali udah turun itu mah dari kontrak ya. Ini kalau sengaja ini mah maksudnya tangan kiri itu. Berarti gak bisa kan ya misalkan kita biasa tangan kanan latihan pakai tangan kiri nggak bisa. Ada nggak sih yang kayak gitu kasusnya? Misalkan sebelumnya dia sering pakai tangan kanan, pengen belajar pakai tangan kiri. Bisa Ya, kalau bukan bawaan lahir mah susah. Iya, susah. Nah, kalau misalkan di bola nih kan saya ada apa kecurangan dari wasit gitu kan. Nah, di badminton ada nggak? Kayak dulu kan teman saya pernah main badminton tuh harusnya out tapi jadi masuk. Iya. Kan jadi wasitnya pembeli tuh jadi out sup gitu. Jadi ausuk. Jadi out sup. Ya, ausuk. Itu ada nggak wasitnya kayak gitu? Kalau zaman dulu sih masih ada yang gitu ya, yang mengecewakan pemain. Kadang-kadang kan kalau dulu nggak bisa menyalahkan wasit juga, kita kan yang namanya juga manusia lah. Mata kadang-kadang kan kalau kecepatan kok lebih cepat kecepatan kok daripada main bola mah ketinggal itu ya. Kalau kok kan shot kadang-kadang nggak kelihatan. Kadang ya bisa mempengaruhi ke pemain kadang-kadang gitu. Ngalamin dicurangin. Pernah, ya kadang-kadang nggak tahu curang, nggak tahu emang nggak kelihatan, nggak fokus gitu. Pernah sampai membikin kita down gitu. Ya. Pernah waktu kejuaraan gitu. Wasitnya kan banyak ya. Belakang-belakang Iya. wasit juga kan. Kadang-kadang ada kalau orangnya emang udah berniat mau jatuhin kita lah, kadang-kadang ada juga yang curang gitu. Kalau sekarang susah ada challenge sekarang. Iya, Bisa nggak bisa. Ada gol lain teknologi itu ya. Iya, sekarang kelihatan. Masuk atau out ya. Jadi nggak ada istilah outsub ya. Iya. Tapi kalau misalkan nih di main bola nih ada magic, badminton ada nggak magic? Mungkin ada juga. Mungkin ada. Ya, kadang-kadang mungkin ada juga. Kalau gitu. di bola kan udah itu Ya, kalau main udah. tarkam kadang-kadang pakai juga yang gituan, ada juga mungkin lah gitu ya. Ya kalau saya malah belum pernah pakai yang gitu-gitu lah. Ya, jangan lah itu. Iya. Cukup ini aja cukup Dari sama prestasi apa, aja. Yang suka bola ini siapa? Nah, entah. Yang nggak bisa Limbad. cukup iya. aja lah. Cukup limbat aja yang pakai magic ya. Iya. Nah, kalau dia kan pakai magic nggak pakai badminton. Kalau Kak Asep mah cukup badminton nggak pakai magic. Oh ya Kang, selama bertanding Akang punya ciri khas ya Kang, yang ya mungkin biar jadi tips atau jadi trik buat generasi muda sekarang dalam bermain badminton gitu. Oh. Ciri khasnya. Kalau dulu saya waktu muda, ciri khas saya masih bisa tipu-tipu lawan, kayak dari bola kedutan, kayak dari lob serang. Bola kedutan tuh gimana Kang? Kalau kedutan kadang-kadang
ditebak lawan mau ke depan padahal mau ke belakang. Nah, tipu-tipu lah, tipuan gitu, bola-bola kedut gitu kalau dulu. Oh, disebutnya bola kedut. Nah, bola kedut. Itu di negara lain juga disebut bola kedut. Kayaknya Jawa Barat aja kedut ya. Karena banyak yang suka mancing. Kalau istilah bahasa Jadi Indonesianya apa gitu. itu? Ya, bola kedut. Bola kedut sama. Ya, di kedut, bola kedut. Nah, Saya pikir itu bahasa kalau Cianjur gitu. tipuan-tipuan lah, bola tipuan. tipuan. Jadi Jadi kayak mau jauh. refleks tangan gitu. Ya seolah-olah misalkan pengen kencang taruh pelan. Kayaknya kelihatan lawan mah kita mau pelan padahal ke belakang gitu, nggak kelihatan dari pukulan kedut gitu. Ini kan sekarang lagi viral tuh. Ada yang maaf ya, yang kayak gitu banci gitu. Itu kan keren tuh main badmintonnya kan sampai salto. Sampai salto itu kan viral loh tuh. Kita lihat coba. Ya, nanti lihatlah. Nah, untuk menjaga cara menjaga fokus nih, fokus mengatasi tekanan nih, saat bermain di turnamen besar. Ada nggak? Jaga fokus. Iya. Cara menjaga kita fokus nih dari tekanan si lawan tuh harus kayak gimana gitu caranya? Ya itu dari ketenangan kita juga. Ya kalau kita sebelum main tidak bisa mengatur ketenangan ya berpengaruhnya jadi ke situ. Iya. Jadi tetap harus fokus dari awal ya. Ya harus awal jadi tenang, jangan sebelum belum turun lapang kita sudah tegang duluan, jadi kacau gitu. Berarti kehadiran supporter juga sama ya? Sama. Itu supporter sangat berpengaruh. Apalagi misalkan supporternya mendukung kita banget lah gitu, lebih kumaha lah, lebih semangat lah Nah, itu kitanya. kalau yang ngedukung kan, kalau yang kira-kira supporter lawan itu ngaruh gak ke kita? Mengaruh juga, kadang-kadang kalau kita yang mentalnya jelek kadang-kadang kan ngedon. Kalau yang udah biasa kayak orang aduan mah nggak bakalan sih kalau gitu, walaupun gimana gitu. Berarti intinya mengatur emosi dan juga fokus tadi ya. Gitu harus fokus Itu juga. juga mental juga harus kuat. Iya, kadang-kadang kalau yang mentalnya cepat ngedon mah ya gitu teh ya. Pernah nggak keganggu konsentrasi kan penonton mah nih hajar kan kayak gitu, kita mau ngelom malah hajar. Ya pernah juga, karena kan kalau yang namanya kayak saya Ya kan? beberapa kali ikut turnamen gitu kan ada juga yang gitu berpengaruh juga kadang-kadang. Pengaruh ya. Jadi Kadang-kadang kan kalau di bulu tangkis bahasanya apa-apa aja, kadang-kadang celananya nih gua gomblang atau apa, jadi kadang-kadang berpengaruh gitu. Kalau tarkam gitu kan gitu. Iya, Tapi kalau dekat kan ya. Dekat, iya benar. Tapi kalau dari pelatih misalkan disuruh smash gitu, ada nggak? Kan waktu kalau di pemain bola nih jaga lawan misalkan, jadi kita ikutin gitu. Ada, tapi kan kalau bulu tangkis mah jarang jorowokan lah kalau dikatakannya, paling juga dipanggil dulu gini, break dulu ya. Baru dikasih Ya tahu. harus gini gitu, kadang-kadang gitu. Pelan-pelan. Iya. Kang dulu pernah jadi pelatih gak, Bang? Dulu pernah saya beberapa tahun lah di Cipanas, pernah ngelatih sama Pak Tole. Pernah ngelatih. Melatih usia berapa itu? Dan usia yang SD, yang SMP, oh. SMA dulu pernah gitu. Nah sekarang agak vakum juga. Tapi ada anak binaan yang jadi pemain apa gitu? Oh, anak-anak binaan banyaknya yang di daerah yang udah bagus gitu, bagus gitu. Ada. Ada. Tapi nggak lupa lah. Ada. Masih jalan. Masih jalan. Kontak. Ada. Berarti ya badminton nggak bisa disepelekan. Betul lah. Harus support juga meskipun pemainnya cukup 2 orang, 1 orang gitu kan. Latihan tuh tetap terus supporter sama itu tadi dorongan dari pemerintah Ya, gitu ya. jelas sama ya. Ya supporter juga ternyata, kirain saya kan di sepak bola aja gitu yang berpengaruh, ternyata di olahraga Sama, badminton iya. sangat Saya mau tanya nih, Kak Asep, maaf. Kalau di bola kan cedera bisa diganti. Iya. Nah, kalau di badminton
cara ngegantinya gimana? Apa? Yang apa? Kalau misalnya lagi main di nih tengah pertandingan dong. di tengah pertandingan, Di ganda. enggak di tunggal dulu deh. Kalau di tunggal digantinya sama siapa? Terus gimana itu? Ya udah aja. Jadi kalah. Ya kalah, jadi kalau ditinju TKO ya. Oh, Ya udah. Apalagi kan tunggal, berarti sendiri siapa yang menggantinya? Iya, iya. Ya, jurig. Barangkali kan pikiran kita mah ada pergantian pemain. Wah, nggak ada tuh. Nggak ada. Iya, nggak ada pemain cadangan bulu tangkis. Nggak ada. Belum mendengar ya, saya juga. Kapten diganti. Belum ada kartu merah kayaknya. Iya. Gitu. Kalau ganda kan ada Kalau ganda? Kalau sama ganda juga nggak main bisa. sendiri gitu nggak bisa. Nggak juga? bisa. Oh dia Tetap aja. Di-cut ya. Dia di-cut juga udah. WO lah. WO lah gitu. Oh, di WO berarti. Oh, itu nggak bisa. Nggak ada cadangan bulu tangkis. Tepuk tangan dulu deh. Minum dulu kan. Ya, Aduh. ya sok minum. Habis kopinya ya. Ada, masih ada. Cuma minum dulu dari tadi. Nih, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Pamungkas lah. Ya. Pertanyaan pamungkas ya. Saran untuk pemula nih yang ingin menjadi atlet badminton yang sukses. Oh, saran-sarannya. Atau Ya, saran dari saya sebagai atlet yang udah senior, yang udah tua lah gitu. Berlatihlah dengan keras lah gitu. Ya, kita jangan belum apa-apa dibanyakin misalkan gaya dulu gitu buat main gitu. Mending kita berlatih dulu keras. Nanti juga gaya mah kita mengikuti lah gitu. Berlatih dengan keras, apa yang dikatakan pelatih kita turutin gitu. Jadi jangan tergantung kita misalkan dari pelatih juga. Walaupun misalkan kita di luar ya berlatih sendirilah gitu, gimana buat perkembangan kita sendiri gitu. Itu sangat mendorong juga gitu. Ya juga kalau yang lebih bagus mah ada dorongan dari orang tua juga gitu. Orang tua harus gitu. Karena kan bulu tangkis kan kalau sekarang lebih boleh dikatakan olahraga paling gede lah, memerlukan biayanya bulu tangkis gitu. Harus dukungan orang tua bener-bener kalau sekarang mah harus gitu. Ya, raket yang bagus juga mahal kan. Iya, harus benar-benar lah gitu. Kalau misalkan kalau mau terus bulu tangkis jangan ini, misalnya jangan setengah-setengah. Ya, sayang lah gitu. Buat yang pemula-pemula gitu. Kalau setengah-setengah udah aja. Kasiannya mending jangan. Kalau trik-triknya kan tadi udah dibahas gitu. Dari tangan harus pakai botol gitu kan, terus loncat, lari. Iya, kita harus latihan sendiri juga, dan di samping kita misalkan kita masuk 1 PB nih, ya kan beda lagi kalau sudah di latihan di PB bisa diterapin di rumah sendiri gitu. Fisiknya termasuk fisik, kita latihan shadownya di rumah kan bisa gitu. Ya, gitu. Benar, jadi jangan setengah-setengah ya. Iya. Kalau jadi pemain badminton tuh itu soalnya ini olahraga termasuk olahraga mahal juga ini ya. Mahal. Kalau nggak punya raket apa gitu kan. Ya kan kadang-kadang kan bulu tangkis misalkan kalau yang udah misalkan pukulannya udah keras, kadang-kadang baru nyendarin udah putus lagi berapa. Iya benar, ya. putus. Kalau bola misalkan satu jalan, yang satu tendangan langsung gitu. Itu Subasa. Subasa baru. Mungkin soalnya keluar api kan dia sekali tendang tuh udah belum. Iya, kalau misalkan koknya belum kok yang kalau udah senior yang udah benar-benar pemain jadi kan kadang 1 slop, 2 slop salah sekali habis. Wah, gitu ya? Iya. Berapa kan gitu. Jadi sayang lah kalau benar-benar cuma buat main-main aja lah, kecuali udah emang benar-benar buat askes lah gitu. Kalau misalkan main dari pemula mah harus benar-benar nih, benar gak nih mau latihan bulu tangkisnya gitu. Gitu. Harus benar-benar fokus gitu. Iya. Buat Ya, jadi pokoknya buat
teman-teman nih sejabar, khusus Cianjur, Cipanas ya. Ya. Mau itu dari mana? Indonesia lah. Itu tipsnya. Jadi pemain badminton itu jangan setengah-setengah Ya. karena biayanya tuh mahal gitu kan. Kagok Punya raket nggak punya senar nggak bisa. Punya senar punya raket nggak punya kok nggak bisa gitu kan. Udah punya dua-duanya nggak punya net sama lapang nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bola kan gimana aja jorok kan gitu. Di WC kadang jadi kan main bola mah iya. Nggak mikir. Ya nggak bisa lah. Gue gimana? Saya kena pancing. Jadi tolong jangan setengah-setengah. Kalau misalkan tetap mau di badminton ya. Iya. Terus kerja keras latihan, Kerja keras. Iya. latihan, mental ditingkatkan. mental ditingkatkan, hati-hati ke semes mana, hati-hati disuksruk kan ambil kena tangga gitu. Iya, harus benar-benar fokus lah latihannya gitu. Benar, cederanya juga lumayan Iya, ya. gitu. Sendiri soalnya itu. Tapi kalau misalkan ngelatih masih siap? Insya Allah lah, Insya Allah. gitu kalau ada waktu luang itu. Buat Iya. private pas siap kali ya. Private nih Khusus, bisa ada 2 khusus. orang nih. Insya Allah. Insya Allah. Nah, jadi buat teman-teman Jawa Barat, Cianjur khususnya kalau misalkan mau pakai nih Coach Asep ya. Ya. Coach Asep boleh nih nanti dihubungin lewat YouTube ini atau ada Facebooknya ya Asep ya. Ya. Ada Facebooknya, boleh dihubungin langsung. Twitter ada? Twitter nggak ada, Instagram? nggak ada. Nggak ada. Oke, itu aja pokoknya. Facebook. Nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Nah, gitu. Jangan lupa komen, share, And share, subscribe, tombol loncengnya juga jangan lupa nyalakan. dinyalakan. Ya, terus gimana lagi? Pokoknya mah apapun olahraganya Tetap olahraga. Masih di Sportcast Jabar. Ya, sami. Duh. Sportcast Jabar.